menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bisa memperkuat timnas Indonesia untuk berkompetisi di internasional, dan sekali lagi harapan kita seperti itu, bahwa memberikan dampak yang baik bagi persepak bolaan tanah air. Para atlet-atlet yang dinaturalisasi bisa memberikan transfer knowledge mulai dari skill persiapan fisiknya, kemudian juga mental. Pascal Struijk dikabarkan menuju Jakarta. Kebijakan kewarganegaraan ganda Prabowo buka jalan ke Timnas Indonesia. Kabar mengenai masa depan Timnas Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, nama yang berada di tengah sorotan adalah Pascal Struijk. Bek yang saat ini berkarir di Inggris tersebut kembali dikaitkan dengan peluang memperkuat Timnas Indonesia, terutama setelah pemerintah membuka wacana perubahan besar dalam aturan kewarganegaraan. Bahkan muncul narasi di media sosial yang menyebut Pascal Struijk datang ke Jakarta untuk mengurus proses bergabung dengan Timnas Indonesia. Meski demikian, ada satu perkembangan yang memang nyata dan sangat menarik. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengusulkan perubahan kebijakan kewarganegaraan Indonesia agar kewarganegaraan ganda dapat diberikan secara terbatas kepada talenta-talenta tertentu yang dianggap memiliki kemampuan istimewa dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional. Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam penyampaian keterangan pemerintah mengenai RUU APBN 2027 di hadapan DPR pada 14 Agustus 2026. Dan menariknya, kelompok yang disebut berpotensi mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut bukan hanya ilmuwan, dokter, insinyur, peneliti, atau profesional. Atlet juga termasuk di dalamnya. Artinya, apabila kebijakan tersebut nantinya benar-benar disahkan dan diterapkan sesuai mekanisme yang dirancang pemerintah, peluang bagi atlet diaspora untuk tetap mempertahankan kewarganegaraan asing sambil memiliki kewarganegaraan Indonesia dapat menjadi jauh lebih besar. Inilah yang kemudian membuat nama Pascal Struijk kembali mencuat. Pascal Struijk merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dan memiliki karier di level sepak bola Eropa. Dengan kualitas yang dimilikinya, kehadiran Struijk tentu akan menjadi tambahan menarik bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Bayangkan saja jika pemain dengan pengalaman sepak bola Eropa tersebut benar-benar bisa mengenakan jersey Garuda. Bukan hanya dari sisi kualitas individu, kehadirannya juga bisa meningkatkan kedalaman skuad Indonesia, terutama untuk menghadapi pertandingan-pertandingan dengan intensitas tinggi di level Asia. Namun pertanyaannya sekarang adalah apakah kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas yang diusulkan Presiden Prabowo memang bisa membuka pintu bagi Pascal Struijk? Jawabannya belum bisa dipastikan. Sebab kebijakan tersebut masih berupa usulan perubahan aturan dan membutuhkan proses pembahasan lebih lanjut. Pemerintah sendiri menegaskan bahwa konsep kewarganegaraan ganda yang dirancang bukan berarti semua orang bebas memiliki dua kewarganegaraan. Presiden Prabowo menyebut kebijakan itu akan diberikan secara terbatas kepada talenta tertentu yang dinilai memiliki kemampuan istimewa dan memberikan sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Selain itu, terdapat mekanisme seleksi, uji integritas, serta pengaturan hak dan kewajiban. Jadi tidak bisa disimpulkan bahwa setelah kebijakan ini diumumkan, pemain seperti Pascal Struijk otomatis menjadi warga negara Indonesia. Masih ada proses panjang yang harus dilalui. Namun dari sudut pandang sepak bola, perubahan ini memang bisa menjadi sangat penting. Selama ini Indonesia dikenal memiliki banyak pemain diaspora yang lahir, tumbuh, dan berkarir di luar negeri. Sebagian dari mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi. Tetapi persoalan kewarganegaraan menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan ketika seorang pemain ingin membela Indonesia. Jika aturan baru memungkinkan kewarganegaraan ganda terbatas, maka hambatan tersebut berpotensi berkurang untuk kategori talenta yang memenuhi persyaratan. Dan disinilah nama Pascal Struijk menjadi semakin menarik. Sebelumnya, wacana kewarganegaraan ganda terbatas juga telah dikaitkan dengan peluang Struijk memperkuat Timnas Indonesia.
Sejumlah media olahraga bahkan memasukkan namanya sebagai salah satu pemain yang berpotensi mendapat keuntungan apabila kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Okezone misalnya pada Agustus 2026 memasukkan nama Pascal Struijk dalam daftar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia jika kewarganegaraan ganda terbatas benar-benar diterapkan. Artinya, isu mengenai Struijk bukan muncul begitu saja. Namun sekali lagi, antara berpotensi memperkuat timnas Indonesia dengan sudah resmi bergabung merupakan dua hal yang sangat berbeda. Dan inilah yang harus diperhatikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Jangan sampai rumor berkembang menjadi seolah-olah sebuah keputusan resmi. Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi yang menyatakan Pascal Struijk telah menjadi WNI. Belum pula ada pengumuman resmi dari PSSI mengenai proses naturalisasi Struijk. Begitu juga belum ada konfirmasi resmi bahwa Struijk sudah datang ke Jakarta untuk menyelesaikan proses tersebut. Jadi untuk saat ini kita masih berada pada tahap kemungkinan. Tetapi jika suatu hari nanti kebijakan kewarganegaraan ganda terbatas benar-benar disahkan dan Pascal Struijk memenuhi seluruh persyaratan, situasinya tentu bisa berubah. Dan jika itu terjadi, timnas Indonesia berpotensi mendapatkan pemain dengan profil yang sangat menarik. Struijk bisa memberikan opsi tambahan di lini belakang. Ia memiliki pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Inggris yang terkenal dengan tuntutan fisik, kecepatan, dan intensitas tinggi. Pengalaman tersebut tentu sangat berharga ketika dibawa ke level sepak bola internasional. Apalagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang terus berusaha meningkatkan kualitas skuad. Proyek naturalisasi dan perekrutan pemain diaspora telah menjadi salah satu bagian dari strategi memperkuat tim nasional. Kehadiran pemain-pemain yang memiliki pengalaman bermain di Eropa membuat persaingan internal semakin tinggi. Dan apabila nama seperti Pascal Struijk benar-benar masuk ke dalam proyek tersebut, maka persaingan di lini pertahanan Garuda juga akan semakin ketat. Namun ada satu hal penting, kehadiran pemain berkualitas tidak otomatis menjamin Indonesia memenangkan pertandingan. Timnas nasional tetap membutuhkan strategi yang tepat, komunikasi antar pemain, sistem permainan yang jelas, serta pelatih yang mampu memaksimalkan kemampuan setiap pemain. Karena itulah, jika suatu saat nanti Struijk benar-benar bergabung, pertanyaan berikutnya bukan hanya apakah dia bisa bermain untuk Indonesia, tetapi juga bagaimana ia akan ditempatkan dalam sistem permainan timnas Indonesia. Apakah menjadi bek tengah utama? Apakah bermain dalam skema 3 bek? Atau menjadi salah satu opsi rotasi ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda? Semua itu baru bisa dibahas secara serius jika proses kewarganegaraannya benar-benar berjalan. Saat ini, yang sudah jelas adalah pemerintah Indonesia sedang membuka pembahasan mengenai konsep kewarganegaraan ganda terbatas. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki jutaan diaspora yang tersebar di berbagai negara. Sebagian dari mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan Indonesia. Karena itu, pemerintah ingin menciptakan ruang agar talenta tersebut tetap memiliki hubungan kuat dengan Indonesia dan dapat memberikan kontribusi kepada negara. Dalam konteks olahraga, kebijakan tersebut tentu memiliki potensi besar. Bayangkan jika atlet Indonesia yang berkarir di luar negeri tidak lagi harus menghadapi dilema antara mempertahankan kewarganegaraan asing atau kembali memilih kewarganegaraan Indonesia. Namun sekali lagi, semuanya bergantung pada hasil pembahasan pemerintah dan DPR. Dan yang tidak kalah penting, aturan teknisnya pun juga akan menentukan siapa saja yang nantinya benar-benar memenuhi syarat. Jadi, apakah Pascal Struijk akan menjadi salah satu pemain pertama yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut? Belum ada jawaban resmi, tetapi peluang untuk membicarakan kemungkinan itu sekarang memang menjadi lebih terbuka dibanding sebelumnya. Dan inilah yang membuat publik sepak bola Indonesia kembali ramai. Satu sisi, ada nama Pascal Struijk. Di sisi lain, ada perubahan kebijakan kewarganegaraan yang sedang diusulkan pemerintah. Dua hal tersebut kemudian bertemu dan menghasilkan satu pertanyaan besar. Apakah kita akan melihat Pascal Struijk mengenakan jersey timnas Indonesia di masa depan? Jika benar-benar terjadi, tentu akan menjadi salah satu cerita besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun sebelum sampai ke sana, masih ada banyak tahapan. Mulai dari pembahasan revisi undang-undang, mekanisme kewarganegaraan, verifikasi latar belakang, proses administrasi hingga persoalan kelayakan pemain berdasarkan regulasi sepak bola internasional. Jadi jangan terburu-buru menyebut Struijk sudah resmi menjadi bagian Garuda. Kita tunggu informasi resmi, karena dalam dunia sepak bola, rumor bisa berubah menjadi kenyataan, tetapi rumor juga bisa berhenti hanya sebagai rumor.
Yang pasti, kebijakan baru yang sedang didorong pemerintah membuka babak baru dalam hubungan antara diaspora dan sepak bola Indonesia. Dan jika nantinya diterapkan secara selektif dan sesuai aturan, Indonesia berpotensi memiliki lebih banyak pilihan untuk menarik talenta-talenta berdarah Indonesia yang selama ini berkarir di luar negeri. Dan Pascal Struijk adalah salah satu nama yang paling menarik untuk diperhatikan. Kini pertanyaannya kembali kepada Anda. Jika aturan kewarganegaraan ganda terbatas benar-benar disahkan, apakah Anda ingin Pascal Struijk memperkuat timnas Indonesia? Apakah dia cocok menjadi tembok baru pertahanan Garuda? Atau justru timnas Indonesia harus fokus kepada pemain-pemain yang sudah ada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, terus ikuti perkembangan terbaru mengenai timnas Indonesia, pemain diaspora, serta kabar sepak bola Indonesia. Karena satu keputusan besar hari ini bisa saja mengubah wajah Garuda di masa depan. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa kabar Pascal Struijk datang ke Jakarta untuk mengurus proses bergabung dengan timnas Indonesia belum mendapatkan konfirmasi resmi. Yang sudah terkonfirmasi adalah Presiden Prabowo telah mengusulkan kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta tertentu termasuk atlet. Sementara nama Pascal Struijk muncul sebagai salah satu pemain yang berpotensi mendapatkan manfaat jika aturan tersebut nantinya benar-benar diterapkan. Jadi kita tunggu perkembangan berikutnya. Apakah ini hanya rumor, ataukah justru menjadi awal dari langkah besar Pascal Struijk menuju Garuda?